Assalamualaikum, kembali lagi dengan channel Hilsa Mas Pupah. Kali ini saya mau berbagi beberapa resep masakan sehari-hari yang simple, sederhana, dan tentunya mudah sekali untuk dibuat. Untuk resep yang pertama yaitu ada jamur tiram. Pertama-tama siapkan 1/4 kg jamur tiram putih, kemudian 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 butir tomat, 1 cabai merah, dan 2 batang daun bawang. Kemudian untuk bumbunya ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam, dan 1 sendok teh merica bubuk. Kemudian bisa ditambahkan 1 sendok teh gula pasir dan 2 sendok makan saus tiram. Pertama-tama iris-iris terlebih dahulu jamur dan juga bumbu yang lainnya. Potong-potong kecil jamurnya. Kemudian iris-iris bawang merah, iris-iris bawang putih, iris-iris daun bawang, iris-iris cabai merah, dan juga tentunya iris-iris tomat. Kemudian selanjutnya tumis terlebih dahulu bawangnya. Beri sedikit minyak saja, jangan terlalu banyak untuk menumis. Masukkan bawang merah beserta bawang putih terlebih dahulu. Kemudian tumis sampai menjadi matang dan berwarna kecoklatan. Nah, kemudian masukkan jamurnya, lalu aduk. Masukkan garam, kaldu, merica, juga gula pasir. Masukkan juga saus tiram, masukkan tomat, cabai, dan daun bawang. Diaduk-aduk sampai menjadi merata dan menjadi menyatu bumbunya. Setelah menjadi seperti ini sudah menjadi matang dan juga menyatu. Kemudian bisa dites atau diicip dulu rasanya, barangkali ada yang kurang. Jika sudah pas, tinggal matikan api kompor, kemudian siap disajikan. Inilah resep pertama, yaitu jamur tiram. Lanjut ke resep yang kedua. Resep yang kedua yaitu membuat sayur capcay. Siapkan sawi hijau 4 ikat saja atau 4 batang maksudnya. Kemudian 2 wortel, brokoli hijau, bakso 10 butir. Untuk bumbunya ada garam, merica, dan juga kaldu ayam, semuanya 1 sendok teh, 2 siung bawang putih, 1 sendok teh gula pasir, dan 1 bungkus saus tiram. Nah, nanti semua resepnya akan saya tulis di deskripsi box. Untuk pembuatannya bisa langsung menyimak videonya. Pertama-tama potong semua sayurannya. Untuk ukuran bisa tergantung selera ya. Resep yang saya bagikan resep yang simple dan mudah untuk dibuat. Bisa untuk dicoba untuk masakan sehari-hari. Kemudian potong-potong brokoli. Harus dicuci dengan bersih ya, karena biasanya di dalam brokoli terdapat ulat-ulat kecil. Kemudian iris-iris bakso tipis saja atau potong-potong bakso. Cincang bawang putih. Cincang sampai menjadi sedikit halus.
Kemudian selanjutnya tumis terlebih dahulu bumbunya, yaitu tumis bawang putih. Tumis sampai menjadi matang dan warnanya menjadi sedikit kecoklatan. Kemudian selanjutnya masukkan sayuran yang telah dicuci bersih. Masukkan semua sayurannya. Tapi untuk sawi masukkan di terakhir saja karena untuk sawi agak sedikit cepat layu. Masukkan di terakhir saja agar menjadi tetap hijau dan vitaminnya tidak hilang. Nah, masukkan sekarang sawi hijaunya. Diaduk-aduk kembali semuanya sampai menjadi sedikit layu. Setelah itu beri sedikit air, sedikit saja, jangan terlalu banyak agar tidak terlalu kering. Lalu masukkan baksonya. Masukkan juga garam, merica, kaldu bubuk, dan juga gula pasir. Diaduk kembali. Kemudian beri saus tiram. Diaduk kembali agar menjadi merata bumbunya. Lalu setelah itu siap untuk dihidangkan. Inilah hasilnya, sayur capcay yang simpel dan sederhana sekali. Ini resep yang kedua. Bisa untuk mencobanya karena sangat mudah sekali dan rasanya pun enak. Lanjut ke resep yang ketiga. Pertama-tama potong-potong atau iris-iris kol. Cuci bersih kol. Selanjutnya, didihkan air, jangan terlalu banyak, kira-kira didihkan sebanyak 250 ml. Setelah air mendidih, masukkan kol. Tunggu sampai kolnya menjadi layu. Setelah kol menjadi sedikit layu, masukkan 1 sendok teh garam. Masukkan setengah sendok teh lada bubuk. Masukkan juga 1 sendok teh kaldu bubuk. Dan setengah sendok teh gula pasir. Lalu masukkan 3 sendok makan kecap manis, bisa lebih atau kurang sesuai selera, dan 2 sendok makan saus tomat, lalu yang terakhir 2 sendok makan saus sambal. Lalu kemudian aduk semuanya sampai menjadi tercampur rata bumbunya.
Kemudian masukkan 1 butir telur, diaduk kembali. Aduk sampai airnya menyusut dan menjadi kering seperti ini. Nah, inilah hasilnya. Ini kubis telur yang sangat enak dan praktis. Ini untuk resep yang ketiga atau menu ketiga. Bisa dilihat, sangat menggodakan tampilannya. Oke, langsung ke resep yang keempat. Di sini membuat sayur tahu. Pertama-tama siapkan 5-7 butir tahu, boleh yang putih maupun yang kuning. Kemudian untuk bumbu halusnya ada kunyit, jahe, 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 cabai merah. Ini bumbu nanti dihaluskan ya. Selanjutnya siapkan irisan tomat, irisan bawang bombay, irisan cabai rawit, dan daun bawang. Untuk cabainya bisa diatur sesuai selera. Kemudian siapkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, dan nanti tambahkan kecap manis secukupnya saja. Pertama-tama goreng terlebih dahulu tahunya, namun tahunya dibelah 2 dulu seperti ini. Goreng tahu sampai menjadi kering atau setengah matang. Setelah menjadi setengah matang, angkat tahunya. Kemudian tumis bumbu yang telah dihaluskan. Tumis terlebih dahulu. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan cabai merah. Tumis sampai menjadi matang. Tandanya matang biasanya airnya surut dan tercium aroma harum. Nah, jika sudah sedikit matang, masukkan daun bawang yang telah diiris, cabai rawit, bawang bombay, dan juga tomat. Diaduk kembali. Lalu kemudian masukkan garam, gula pasir, dan kaldu bubuk. Masukkan juga tahunya. Diaduk-aduk agar bumbu meresap. Kemudian tambahkan sedikit air, kira-kira 300 ml air. Kemudian jika sudah ditambahkan air, lalu selanjutnya tinggal tambahkan kecap manis sesuai selera. Boleh beberapa sendok tergantung selera. Setelah itu diaduk kembali dan tunggu sampai airnya menjadi sedikit menyusut dan bumbu meresap ke dalam tahu. Nah, jika sudah seperti ini tandanya sudah matang dan meresap.
Tinggal disajikan, inilah hasilnya. Sayur tahu dengan bumbu sederhana namun rasanya enak. Silahkan untuk mencobanya. Ini untuk resep yang keempat. Langsung saja ke resep yang kelima, yaitu ada tahu tempe asam manis pedas. Siapkan 4 butir tahu dan setengah papan tempe. Kemudian untuk bumbunya 3 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, setengah butir tomat, 3 cabai rawit, garam, kaldu bubuk, merica, semuanya 1 sendok teh, dan kecap beserta saus secukupnya saja. Pertama-tama potong-potong terlebih dahulu tahu dan tempenya. Untuk potongannya bisa sesuai selera, bisa memanjang maupun potongan dadu. Kemudian goreng terlebih dahulu tahunya sampai menjadi setengah matang. Lalu goreng juga tempenya sama sampai setengah matang. Setelah itu, iris-iris bumbu, iris-iris bawang merah, iris-iris bawang putih, iris-iris tipis tomat, dan juga iris kecil cabai rawitnya. Jika tidak menyukai pedas, tidak usah ditambahkan cabainya. Lalu selanjutnya tumis terlebih dahulu bawang-bawangannya. Tumis bawang merah beserta bawang putih. Tumis sampai menjadi sedikit kecoklatan. Setelah itu, beri sebanyak 3-5 sendok makan kecap atau sesuai selera. Beri juga 3-5 sendok makan saus tomat. Kemudian masukkan tahu dan tempenya. Diaduk-aduk sampai menjadi merata. Lalu tambahkan sedikit air agar tidak terlalu kering. Diaduk-aduk. Tambahkan garam, merica, dan juga kaldu. Tambahkan irisan cabai dan juga irisan tomat. Diaduk-aduk sampai menjadi semuanya merata. Jika menyukai daun bawang bisa ditambahkan di akhir. Lalu diaduk-aduk sampai semuanya menjadi merata dan tercampur. Inilah hasilnya, tahu tempe asam manis pedas, cocok disajikan dengan nasi hangat. Dan inilah resep yang kelima. Selanjutnya, proses resep yang keenam, ada ayam goreng sambal belacan. Siapkan setengah kilogram ayam bagian dada, lalu pisahkan bagian kulitnya. Potong ayam secara kecil-kecil. Siapkan 1 bungkus bumbu instan ayam goreng belacan dan 1 butir telur. Untuk pemakaian telurnya hanya digunakan putih telurnya saja. Lalu selanjutnya pindahkan terlebih dahulu antara putih telur
dan kuning telurnya. Setelah terpisah seperti ini, masukkan putih telur ke dalam daging. Masukkan juga 1 bungkus bumbu instan ayam goreng belacan. Ini untuk takaran setengah kilogram daging ayam, 1 bungkus bumbu instannya. Diaduk-aduk sampai menjadi merata dan tercampur sempurna. Setelah semuanya tercampur, diamkan selama 30-45 menit. Setelah didiamkan, selanjutnya hanya tinggal menggoreng saja. Goreng dengan menggunakan minyak panas. Resep ayam ini sangat simpel dan sederhana, namun rasanya sangat enak sekali. Jangan lupa untuk dibalik agar tidak menjadi gosong. Jika sudah matang, selanjutnya tinggal diangkat dan disajikan. Inilah hasilnya, sangat cantik dan enak sekali. Ini untuk resep yang ke-6. Selanjutnya, resep yang ke-7. Nah, untuk resep terakhir, siapkan 1 ikat kangkung dipotong-potong. Kemudian 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh penyedap atau kaldu bubuk, 3 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, setengah buah tomat, 1 cabai merah. Pertama-tama, iris-iris terlebih dahulu bawangnya. Kemudian iris juga bawang merah. Iris cabai merah dan juga iris tomat. Kemudian beri sedikit minyak dan tumis terlebih dahulu bumbunya. Tunggu sampai minyaknya menjadi panas. Setelah minyak menjadi panas, masukkan bawang merah beserta bawang putih. Diaduk-aduk atau ditumis sampai bawang menjadi warna kecoklatan. Setelah menjadi berwarna kecoklatan, masukkan potongan kangkungnya. Lalu diaduk-aduk sampai menjadi sedikit layu. Setelah itu masukkan cabai dan juga tomatnya. Masukkan juga garam, gula, dan penyedap. Yang terakhir masukkan saus tiram. Lalu diaduk kembali, jangan terlalu lama mengaduknya agar kandungan vitaminnya tidak hilang. Masukkan sedikit air. Diaduk sampai bumbunya merata dan tunggu sampai menjadi sedikit layu sekitar 5-6 menit. Setelah itu, kangkung siap disajikan. Inilah hasilnya, cah kangkung yang sangat enak dan juga praktis. Semoga resep-resep yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe.